Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Tentu sebagai guru maupun calon guru, kita pernah mendengar istilah asesmen. Atau setidaknya kita tahu asesmen itu pada dasarnya digunakan untuk apa. Nah, pada materi kali ini, perkenalkan saya Andi Arida dan ketiga rekan saya, Muhammad Akbar Burhan, Strahayu Fadilah, dan Siti Awalia Mansur, secara berturut-turut akan memaparkan materi tentang apa itu asesmen, prinsip-prinsip asesmen, jenis-jenis asesmen, dan konsep asesmen. Asesmen berperan sebagai salah satu bukti atau informasi mengenai pembelajaran yang akan, sedang, dan sudah berlangsung. Tidak seperti proses penilaian pada umumnya yang dilakukan setelah akhir kegiatan, asesmen menekankan pada proses pengumpulan informasi awal untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik, sehingga guru mampu mengambil langkah selanjutnya dengan pertimbangan yang tepat. Asesmen bertujuan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen lebih fokus pada pemantauan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Dengan demikian, asesmen memberikan informasi yang lebih kaya dan relevan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Baik, selanjutnya adapun prinsip-prinsip asesmen yang harus dipahami, yakni pertama, bahwa asesmen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Asesmen merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan integral dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen tidak hanya berfungsi untuk memberikan nilai akhir, tetapi juga untuk memantau perkembangan belajar peserta didik secara berkala, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi guru, orang tua, dan peserta didik. Dengan demikian, asesmen berperan penting dalam memastikan bahwa pembelajaran berjalan efektif dan efisien, serta menghasilkan hasil belajar yang optimal. Yang kedua, bahwa asesmen dirancang dan dilakukan sesuai fungsinya dan fleksibel dalam penentuan teknik dan waktu. Hal ini menyiratkan bahwa asesmen bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan secara sembarangan, melainkan memiliki tujuan dan prinsip-prinsip tertentu. Namun, dalam perancangannya, guru memiliki keleluasaan untuk memilih teknik asesmen yang sesuai dengan materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan tujuan asesmen. Selain itu, waktu pelaksanaan asesmen juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu asesmen harus bersifat adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Adil artinya asesmen tidak memihak. Asesmen harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya. Tidak boleh ada bias terhadap kelompok tertentu seperti gender, suku, atau latar belakang ekonomi. Kemudian, adil berarti bebas dari diskriminasi. Soal-soal yang diberikan harus relevan dengan materi yang diajarkan dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menyinggung atau mendiskriminasi peserta didik. Kemudian proporsional, berarti seimbang. Bobot penilaian untuk setiap indikator atau aspek yang dinilai harus sesuai dengan pentingnya masing-masing aspek. Dan kemudian proporsional juga berarti bahwa asesmen reflektif terhadap tujuan pembelajaran. Asesmen harus mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara proporsional. Kemudian valid berarti asesmen harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Asesmen harus benar-benar mengukur kompetensi atau kemampuan yang ingin dinilai. Misalnya, jika ingin mengukur kemampuan pemecahan masalah, maka soal-soal yang diberikan harus merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Kemudian yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik harus bersifat sederhana dan informatif. Artinya bahwa laporan kemajuan belajar yang sederhana dan informatif merupakan alat yang sangat penting dalam komunikasi antara sekolah dan rumah. Dengan menyajikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, laporan dapat membantu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, memperkuat kerjasama antara orang tua dan guru, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir bahwa hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, guru, dan orang tua sebagai refleksi. Hasil asesmen bukanlah sekedar angka atau nilai, melainkan sebuah alat yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan hasil asesmen sebagai refleksi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi semua pihak. Proses belajar mengajar di kelas adalah perjalanan panjang yang penuh makna. Dalam perjalanan ini, pendidik dan peserta didik membutuhkan panduan untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai tujuan. Panduan inilah yang kita sebut dengan assessment.
Nah, asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mari kita pelajari lebih lanjut. Asesmen formatif adalah alat untuk memberi informasi dan umpan balik bagi guru dan siswa selama proses pembelajaran. Bayangkan seorang guru membuka kelas dengan bertanya, "Siapa yang sudah tahu tentang siklus air?" Tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan siswa sebelum memulai materi baru. Tidak hanya itu, asesmen formatif juga dilakukan di tengah pembelajaran. Misalnya, guru memberikan latihan singkat atau mengadakan diskusi kelompok untuk melihat pemahaman siswa. Dari situ, guru dapat memberikan saran seperti, "Bagus, tapi coba perbaiki cara menjelaskan proses kondensasi ini." Dengan asesmen formatif, guru bisa memahami kebutuhan siswa, kesulitan yang mereka hadapi, dan memberikan bimbingan yang sesuai. Di sisi lain, siswa juga mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki pemahaman mereka. Singkatnya, asesmen formatif adalah peta dan kompas yang membantu semua orang tetap di jalan yang benar selama perjalanan belajar. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif dilakukan di akhir proses pembelajaran. Misalnya, ketika siswa mengikuti ujian akhir semester. Asesmen ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Hasil dari asesmen sumatif menjadi indikator keberhasilan belajar. Guru dapat menggunakan hasil ini untuk menilai apakah siswa sudah siap melanjutkan ke tingkat pembelajaran berikutnya. Jadi, asesmen sumatif adalah seperti tanda akhir perjalanan yang menunjukkan apakah kita sudah sampai di tujuan dengan baik. Jadi, apa perbedaan utama antara asesmen formatif dan sumatif? Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan membantu perbaikan. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengevaluasi hasil akhir. Keduanya sama pentingnya, karena asesmen formatif membantu kita selama perjalanan, sedangkan asesmen sumatif memastikan kita sampai di tujuan. Dengan memahami kedua jenis asesmen ini, kita dapat menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Ingat, perjalanan belajar bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga bagaimana kita sampai ke sana. Mari terus belajar dan berkembang bersama. Baik, Bapak dan Ibu guru yang hebat dan berbahagia, sama-sama telah kita saksikan mengenai jenis asesmen, yaitu ada dua. Saat ini kita akan membahas mengenai indikator apa saja yang harus disiapkan dan atau dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu guru yang hebat sebelum dan dalam pembuatan asesmen. Baik, Bapak dan Ibu guru yang hebat, asesmen merupakan jantung dari setiap proses pembelajaran. Kedua jenis asesmen yang telah dibahas sebelumnya, yakni asesmen formatif dan sumatif, memiliki peran yang krusial dan atau penting dalam memetakan sejauh mana tujuan pembelajaran yang tercapai. Pilihan jenis asesmen yang tepat sangat bergantung pada pertama, kebutuhan, dan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki fleksibilitas untuk memilih dan mengadaptasi berbagai jenis asesmen agar sesuai dengan konteks pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, mengingat asesmen merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran, maka desain asesmen haruslah mendukung terciptanya pembelajaran yang pertama harus bermakna, yang kedua kontekstual, dan yang ketiga berpusat pada peserta didik. Hal ini dilakukan atau asesmen yang baik tidak hanya mengukur pengetahuan semata, tetapi juga mengukur kemampuan berpikir kritis, kemudian kreativitas, dan keterampilan sosial peserta didik. Selain itu, asesmen juga harus relevan atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, ibu dan bapak guru, agar mereka dapat melihat manfaat dari apa yang mereka pelajari pada proses pembelajaran yang ibu dan bapak guru lakukan. Selanjutnya, kita masuk pada hal-hal yang harus ibu dan bapak guru hebat pertimbangkan sebelum atau dalam pembuatan asesmen. Baiklah, kita telah memahami bahwa sebagai guru atau sebagai calon guru, setiap peserta didik memiliki karakteristik, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, asesmen yang dirancang harus mampu mengakomodasi keberagaman tersebut. Asesmen yang baik harus mempertimbangkan yang pertama, tahapan perkembangan peserta didik, bukan hanya dari segi kognitif, tetapi juga dari segi afektif maupun psikomotorik.
Selain itu, Bapak dan Ibu guru yang hebat, asesmen juga harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial peserta didik agar mereka dapat lebih mudah memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan karena ada relevansi dengan kehidupan nyata mereka. Dan yang terakhir yaitu asesmen harus dapat berdiferensiasi dalam tingkat kesulitan tentunya, sehingga setiap peserta didik dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian, asesmen tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong, asesmen juga menjadi alat untuk mendorong motivasi belajar peserta didik. Nah, oleh sebab itu di sini kita juga dapat meringkas atau merangkum bahwa ternyata asesmen yang efektif itu adalah asesmen yang dapat memberikan umpan balik yang berharga bagi guru dan juga bagi peserta didik. Seperti itu Bapak dan Ibu guru yang berbahagia dan Bapak dan Ibu guru yang hebat. Baik, kita telah mendengarkan ataupun menyaksikan pemaparan tentang apa itu asesmen, tujuan asesmen, prinsip-prinsip asesmen, dan juga jenis-jenis asesmen. Maka daripada itu, di akhir video ini, saya Muhammad Akbar Burhan akan menarik sebuah kesimpulan dari pemateri yang pertama sampai dengan pemateri yang ketiga. Berbicara tentang asesmen, tentunya asesmen adalah sesuatu yang kompleks, di mana kita tidak boleh memandang asesmen dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu asesmen hanya menghasilkan sesuatu yang kontradiktif dalam hal ini, yaitu penghakiman kepada peserta didik dan juga hanya sebatas tahap penilaian saja. Pada paradigma yang baru, asesmen adalah sudah sebagai bukti atau informasi mengenai awal, sedang, dan setelah proses pembelajaran. Selain daripada itu, asesmen juga digunakan sebagai pengumpulan data untuk mengetahui kebutuhan dan juga pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Apakah peserta didik ini mendapatkan pembelajaran yang bermakna dalam proses belajar mengajar di kelas? Secara sederhananya, asesmen adalah laporan kemajuan belajar yang bersifat sederhana dan informatif. Ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip asesmen. Kemudian daripada itu, pada paradigma yang baru, kami juga mendapatkan bahwa asesmen tidak hanya berfokus atau berpatok pada murid saja. Jadi, asesmen tidak hanya berfokus pada pencapaian murid dalam satu sisi, melainkan asesmen juga bisa menjadi refleksi untuk guru, sehingga guru bisa menjadi guru-guru yang hebat dan juga profesional. Sementara daripada itu, sebagaimana yang dituangkan dalam tujuan asesmen, asesmen itu sendiri sebagai alat yang memantau atau memonitoring tentang proses belajar mengajar. Dan juga asesmen adalah umpan balik dari peserta didik dan juga pendidik. Kemudian asesmen juga dijadikan sebagai pemetakan kemajuan dari peserta didik itu sendiri. Maka itulah tadi tentang pemaparan asesmen, tujuan asesmen, dan juga prinsip-prinsip asesmen. Adapun jenis-jenis asesmen yaitu asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini sangat berpengaruh pada hasil dari proses belajar peserta didik, dan juga asesmen sumatif, di mana asesmen juga menjadi tolak ukur ataupun pencapaian dari hasil belajar peserta didik di akhir pembelajaran. Itulah tadi pemaparan tentang kesimpulan dari materi asesmen. Maka dari itu saya mengakhiri video ini dengan sebuah pantun, yaitu jalan-jalan ke Malaysia, jangan lupa singgah ke rumah Mamat. Saya ucapkan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat.